Halo, perkenalkan nama saya Sidan Pamungkas dengan NIM 154210065. Saya Puji Siswanto dengan NIM 154210078. Saya Franda Brian dengan NIM 15421 Selanjutnya saya Adnan Firdausi dengan NIM 154210066. Saya Farah Sika dengan NIM akhir 072. Saya Vanessa Arindia dengan NIM akhir 080. Saya Diti Arisi dengan NIM akhir 089. Saya Najwa Naila dengan NIM akhir 081. Saya Mariana Wijaya dengan NIM akhir 100. Saya Dava Januar dengan NIM akhir 093. Mulai? Ya, oke. Lanjutkan aja Mas. Ya, Masalah. maaf ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini. Sebenarnya perkenalkan Pak, Bu, kami ini dari mahasiswa KKN dari UPN Veteran Yogyakarta. Dan ini maksud dan tujuan kami mengumpulkan bapak-bapak ibu di sini adalah untuk melakukan penyuluhan dan juga diskusi terbuka aja gitu nanti formatnya ya. Maaf ya ini lagi ada. Ya. Sebenarnya terima kasih bapak-bapak ibu sudah menghadiri undangan kami ya Pak Bu ya, meninggalkan mungkin usahanya sebentar gitu. Di sini kami mungkin nanti akan menjelaskan, memberikan pemahaman dan mengajak bapak-bapak ibu buat move pindah gitu, bergerak lebih maju kepada digitalisasi gitu. Untuk pelaku-pelaku UMKM sekarang tuh lagi zamannya ini Pak, digitalisasi, karena akan memudahkan bapak-bapak ibu-ibu dalam berjualan, dalam memasarkan produknya, dalam memperkenalkan produk-produk bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Nah sebelumnya mungkin supaya ini ya Pak Bu ya, kita saling lebih kenal dulu, bapak-bapak ibu-ibu bisa berkenalan dulu dan menjelaskan usaha yang sedang dijalani. Iya Mas, saya Vanessa sebagai penjual mainan tradisional. Saya jualannya tuh di ruko dan emang belum sempat buat memasarkan produk saya secara online. Oh iya, berarti sekarang jualannya ini pemasarannya tahu mulut ke mulut aja. Iya. Tahu mulut ke mulut aja. Beritahu dari sejak kapan? Dari tahun 2015 Mas. Dalam ada 5 tahun. Lebih. Iya. Apa? Sorry. Yuk. Ya Mas-mas Mbak Mas sekalian, saya Desi, saya jual ini Mas gerabah kayak asbak, vas, guci gitu. Itu buat sendiri atau reseller? Iya, Oh berarti gini sendiri ya? Betul. Handmade. Ya. Kalau boleh tahu ada tokonya atau Saya di rumah Mbak, kebetulan karena saya masih punya anak kecil, jadi nggak bisa ditinggal. Terus sering direcokin ya Bu ya kalau bikin ya Bu ya? Diajarin bikinnya. berarti kalau soal pelanggan gitu Biasanya tetangga-tetangga aja sih, ya sampai keluar desa kayaknya. Mbaknya? Iya, makasih loh Mas Mbak udah mau datengin kita Iya. ini. Saya juga terima kasih bapak-bapak sudah mau memenuhi. Ya, salah. Jadi kalau saya jualan makanan-makanan ringan kecil sama pokes aja sih. Oh. Kebetulan warung saya kan dari sekolah, jadi kan setiap hari gitu ya, hari-hari biasa banyak banget tuh anak-anak yang beli ya kan makanan minuman. Alhamdulillah selalu rame sih, gitu. Cuman ya warnanya gitu-gitu aja, kecil-kecil aja, dan nggak ada kepikiran sih online itu ya yang katanya internet gitu ya. Jadi Ibu ada ini nggak? Apa yang menu-menu yang dijual tuh ada yang buatan sendiri atau memang sasetan semua gitu atau apa? Atau menu-menu sendiri? Buatan sendiri ada sih, bikin nasi goreng gitu kan. Kebetulan pada suka anak-anak waktu itu eksperimen kan. Sisanya cuma sasetan-sasetan itu aja. Jadi best sellernya nasi goreng ya? Nasi goreng. Banyak yang dibeli ya? Alhamdulillah pada suka. Mbaknya nih? Baik Mas, sebelumnya terima kasih loh udah kunjungan di Iya, desa iya. kami loh. Yes. Sebelumnya kenalin, aku Dea. Aku di sini jadi pelatih taekwondo di desa ini. Pelatih Mas. taekwondo. Udah sejak kapan? Udah dari 2014 kali ya Mas ya. Pelanggan-pelanggannya ini Mbak Najwa ya? Iya. Kebetulan saya juga melatih di sekolah ini, Oh. jadinya banyak ini ekskul di sana kan. Jadi sering ketemu Mbak Najwa juga. Sering kita kan bestie ya. Oh, tangga-tangga dekat kan. Iya. Mas? Ya, kalau saya ini pengusaha sepatu. Sepatu?
Jadi usaha saya ini usaha turun temurun keluarga. Keluarga. Ya. Udah berapa generasi Pak itu Pak? Udah sekitar Tiga. 3 generasi. Saya 3. Oh ya. Ya, jadi sekitar dari tahun 90-an. 90-an. Iya, saya generasi ketiga. Kebetulan yang beli-belinya dari taekwondo, anak-anak taekwondo. Oh, anak-anak taekwondo. Konsepnya sama. Jadi kita ini sering mengenal. Iya. Lu jualannya keliling atau ada ruko sendiri atau Enggak, jadi tuh kita tuh punya pabrik sendiri dekat rumah. Oh. Pabrik kecil gitu, tidak besar. Ya, jadi belum ada pemasaran secara besar. Skalanya itu masih bisa. Bisa. Berarti di desa situ aja ya Mas? Oke. Terus ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian mungkin bisa ini ya sebagai gambaran kami juga nih sejauh mana bapak-bapak ibu-ibu ini memasarkan produknya gitu, mungkin memperkenalkan produk-produknya ke orang-orang tuh gimana sih, seberapa gitu, dan target pasarnya tuh siapa aja kira-kira, dan harapannya apa nih Pak buat bisnisnya nanti kira-kira? Nah gitu Mas, kan kalau dari taekwondo sendiri kan, kalau saya sendiri merasa tuh kayak saya baru melatih anak kecil semua tuh, anak-anak sekolah doang sama anak desa sini. Nah saya tuh maunya tuh saya juga nge-upgrade gitu, yang saya latih tuh sampai anak SMA atau anak kuliah atau orang tua justru bisa gitu. Nah tapi kan saya bingung Mas, mau memperkenalkan taekwondo ini tuh lewat apa, gimana, sedangkan orang-orang daerah sini tuh masih kayak buat teknologi tuh masih susah gitu Mas. Kenapa Bu kira-kira Bu? Kenapa Ibu kira-kira ini merasa perlu melebarkan ini ya Bu, taekwondonya ini Bu? Karena kan kalau taekwondo itu suatu bela diri kan Mas, kayak semua orang juga rata-rata butuh gitu. Jadi kayak buat memperkenalkan, buat jaga-jaga diri, apalagi di zaman sekarang kayak gini kan Mas. Iya benar. Setuju ya? Setuju. Betul ya, saya setuju juga dengan Mbak ini. Saya sebagai pengrajin sepatu ya, memang sekarang kan digital ya, kayak pakai digital. Cuman ya saya juga merasa di belakangan tahun ini setelah COVID mungkin ya masih udah cukup kesulitan gitu untuk mencari konsumen, karena yang saya dengar ini konsumen ini pada lari ke digital online. Nah, jujur kami sendiri secara ekonomi, secara penjualan cukup menurun. Nah, jadi kami merasa cukup kesulitan. Apalagi pandemi kemarin ya Pak ya? Pandemi kemarin sangat benar-benar merepotkan, terpukul sekali. Kita hampir lumpuh di ekonomi kita. Ekonomi desa Sukamakmur ini. Sukamakmur ini hampir semua seluruh. Hampir tidak makmur. Hampir. Sesuai namanya ya Mas Jadi ya? tidak suka makmur. Iya. Tidak suka gitu. Mbak, yang lain? Kalau saya sih ya Mas, sebetulnya kalau usaha-usaha makanan gitu kan ya udah gitu, maksudnya selalu banyak yang cari kan, Iya. karena ya Sehari-hari gitu kan. Kalau buat saya memang pas COVID ya sedikit ngaruh sih, cuman namanya di kampung kan ya tetap pada keluar aja gitu ya kan, beli makanan, beli minuman, beli yang lain-lain gitu Mas. Saya nggak terlalu ngaruh sih Mas kayaknya kalau misalnya pakai digital gitu, kayak tetap alhamdulillah laku aja gitu ya. Tahu sih gitu sih kalau jualan makanan minuman ya. Mbaknya yang lain? Kalau saya kendalanya ini sih Mas, takut aja buat belajar, soalnya kan gimana ya, kalau saya ngamatin tuh saya kan nih sebagai generasi yang agak lampau gitu, mau belajar tuh merasa susah, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh kalau dimintain buat ngajarin tuh pada nggak sabaran gitu loh. Oh iya benar. Anak zaman sekarang. Yes. Kalau saya juga pengen sih Mas sebenarnya masuk ke digital itu ya. Karena kalau saya bikin kan banyak nih kerajinan-kerajinan yang saya bikin, terus kalau cuma skalanya desa tuh wah kok nggak ada yang beli gitu. Jadi kayaknya bisa banyak. Tidak ini ya Mbak ya, tidak mencukupi biaya-biaya Kayak profesional. apa saya bikin Mbak yang beli. Nah, mungkin teman-teman bisa ini ya, punya pendapat soal bagaimana ini marketing di digital dan lain-lain. Ya sebenarnya kalau mbak-mbak dan mas ini sebenarnya kan udah punya kesadaran ya bahwa digitalisasi itu perlu juga gitu kan ya. Mungkin kalau Mbak Najwa sendiri masih merasa oh belum perlu gitu kan ya, karena ya makanan pasti selalu ada yang beli gitu kan ya. Tapi saya sudah sangat mengapresiasi sih, karena beberapa dari mas-mas dan mbak-mbak ini udah punya pengetahuan gitu loh, bahwa kalau misalnya kita memperluas
pasar kita tuh bisa menjaga konsumen yang lebih banyak gitu, dan makin banyak kesempatan yang datang ke kita, dan itu sebetulnya betul ya. Dan makanya itu kita datang ke sini untuk menawarkan gitu loh, untuk bagaimana mengupgrade atau mengembangkan transformasikan gitu yang sekarang konvensional, usaha-usaha bapak-bapak dan ibu-ibu ini menjadi dikenal oleh banyak orang gitu. Nah, melalui mungkin aplikasi-aplikasi yang udah ada sekarang itu bisa dimanfaatkan ya. Betul, seperti betul. aplikasi apa aja TikTok Shop. tuh. Jadi Bapak Ibu kan sekarang belajarnya konvensional nih, penjualannya konvensional dan penjualannya hanya di tetangganya, orang ini. Nah, jadi jika Bapak Ibu posting di TikTok Shop, nanti postingan Bapak Ibu bisa dilihat banyak orang. Nggak terbatas di desa Bapak Ibu, di kecamatan Bapak Ibu, namun terbatas di kota-kota lain. Nah, yang plusnya lagi tuh ibu-ibu, ini tuh mudah sekali ya cara pemakaiannya. Mungkin waktu itu Ibu Vanessa ketemunya sama yang kurang sabar gitu ya Bu. Nah, tapi kebetulan karena kami ini mahasiswa yang diajarkan untuk bersabar gitu, jadi kita bisa lah gitu. Sebetulnya tuh cara pakainya gampang sekali ya ibu-ibu. Ibu-ibu tuh, ibu-ibu dan bapak-bapak tuh bisa hanya duduk terus taruh HP di depan, lalu ngomong gitu, mereview barang-barangnya. Itu bisa nanti pelanggan datang dan langsung membeli secara langsung gitu, tanpa ibu-ibu dan bapak-bapak perlu menawarkan secara langsung gitu, kayak menunjukkan barang yang ke orang satu-satu gitu, kayak maksimal kan ketemu secara langsung sama orangnya, sama konsumennya kan, dan belum tentu mereka jadi konsumen kita juga. Kalau misalkan melalui kayak TikTok Shop itu kan bisa live streaming Bu, namanya live streaming itu apa ya, kayak siaran langsung kayak gitu. kalau ibu-ibu melihat kayak di TV gitu, jadi betul. di TV ada orang mempromosikan barang gitu kan, namanya internet itu terhubung seluruh dunia Bapak Ibu. Jadi mungkin sepatunya Bapak Dava bisa dibeli sama orang Australia, pop esnya Ibu bisa dibeli sama orang Finlandia, kan kita nggak tahu. Iya. Apalagi saya lihat Ibu Najwa ini sepertinya kreatif kan, buat nasi goreng sampai jadi favorit di desa Ibu itu loh. Kayak itu bisa loh Ibu dikembangkan. Mungkin nanti Ibu bisa selain mengembangkan usaha Ibu bisa mengembangkan potensi diri Ibu apa gitu, kayak bikin makanan apa lagi gitu. Seperti itu sih Bu. Tapi gini Mas, Mbak, kan itu tadi kalau pakai TikTok Shop kan yang diomongin itu penjualan barang. Sedangkan saya yang kasih tuh berupa jasa, itu gimana Mas? Nah, kebetulan banget ini Masa makanya kan live masa Iya. kebetulan sih kan mahasiswa manajemen bisnis Bu. Jadi kalau misalnya pakai TikTok kan itu ada fitur chat langsung. Nah, bisa banget nih. Mungkin kayak tutorial, kemudian nanti di ujung video gitu kalian bikin kayak poster ya benar, terus hubungi dari Mbak Dea gitu ya untuk bisa berlatih di taekwondo kan, tentunya bisa menjauhkan ke seluruh Indonesia lah, bahkan sampai dunia gitu ya. Bahkan tidak mungkin untuk kemungkinan sampai seluruh dunia itu belajar taekwondo. Dan ini Bu, bukan hanya buat pemasaran Bu. Sekarang kalau ngomongin soal internet digital gitu ya Bu ya, sekarang itu banyak orang yang ngajarin lewat online. Dulu kan waktu pandemi Bu, kuliahnya online Bu. Jadi dosennya nggak ketemu Bu, tapi belajar Bu, setahun Bu. Dan ada kita mata kuliah olahraga. Betul, ada mata kuliah olahraga. Jadi mungkin Ibu nanti bisa membuka pelatihan melalui online. Jadi nanti mungkin siswa-siswanya Ibu ada di Finlandia gitu ya, Ibu ngajarin dari Indonesia bisa ya? Bisa. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Nah, tapi kalau gitu kan Mas, kan ini desa tuh, ya lumayan desa terpelosok lah, jauh dari kota-kota, jauh dari teknologi, itu nanti gimana saya mencoba itunya gimana? Maksudnya mungkin Ibu kesulitan di ini ya, kekurangan orang atau? Iya, kekurangan orang, infrastruktur juga kayak pengetahuan saya juga belum sebanyak itu untuk menyebarluaskan melalui digital. Iya, makanya saya berpendapat lagi ya. Emang sederhana cukup mudah. Iya betul. Cuman ya kami juga menyadari bahwa di desa ini secara sinyal internet itu masih belum sebagus yang ada di kota. Iya benar Pak, saya nelpon ibu saya macet-macet Pak. Nah, makanya kami itu cukup kesulitan jika berbisnis di dunia digital, apalagi kalau ada live streaming segala macam. Iya. Itu kan butuh koneksi yang kencang gitu ya. Betul. Sedangkan di desa kami buat chatan, buat telepon, buat lancar pun sudah alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin PR dari mahasiswa ini gitu buat menyampaikan kepada pemerintah Iya. itu bahwasanya
butuh lah sinyal-sinyal merata internet. Nah, itu kalau soal lobby-lobbyin ke pemerintah nih ada mahasiswa hukum, Pak. Nah, kebetulan kan dari tadi udah dibahas masalah marketing, terus TikTok, terus manajemen dari sistem informasi juga. Kebetulan saya ini mahasiswa hukum UPN, jadi kebetulan sering pernah juga magang di Kementerian Koperasi dan UKM, jadi juga punya kenalan lah di situ. Di situ tuh di tahun 2021 kemarin dapat cerita bahwa kementeriannya itu melegalkan kayak jadi memberikan nih bantuan akses kepada teman-teman UMKM, jadi memberikan pelayanan pengetahuan tentang akses yang UMKM itu nggak tahu tentang hukum ini apa, jadi itu mungkin yang sejak tahun 2021 belum sampai ke desa-desa Bapak ya, karena mungkin ya jauh juga dan kurang perhatian kepada desa-desa Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini juga akhirnya saya juga bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, jadi bisa dibilang jodoh lah gitu, bisa saya sampaikan ke rekan-rekan saya dan atasan saya yang pada saat itu juga sebagai atasan magang saya. Jadi bahwasanya di desa Sukamakmur ini butuh pelindungan hukum, butuh pengetahuan hukum, apalagi kan semakin besar nama brand kita, semakin besar misal seperti jualan gerabah, jualan sepatu, itu kan pasti ada kompetitor yang nggak suka ya gitu. Nah itu juga perlu sebuah merek kayak merek dagang gitu buat hak legalitas dari bapak-bapak gitu. Jadi di data juga di tahun 2021 ini UMKM-nya ada 65 juta, tapi yang terdaftar sebagai hak legal itu hanya 10.000, itu kan banyak sekali kan, dari 10.000 dari 65 juta hingga ke 10.000 kan jauh ya, apalagi ya banyak sekali. Dan menurut saya juga hak legalitas ini juga harus diberikan, berjuangkan juga dari segi UMKM bapak-bapak ibu juga, karena juga ya apalagi mau ke pasar global, pasar digital dan banyak saingan-saingan, itu juga bisa buat misal nih ada kompetitor yang tiba-tiba memakai merek namanya Ibu nasi goreng itu Ibu Najwa gitu, itu bisa kita tuntut tuh, dan kita juga bisa dapat kita insentif kita. Jadi karena dia melanggar hukum ya mau nggak mau juga kompetitor itu membayar hak kita ke kita gitu sih kalau dapat dari mahasiswa hukum seperti itu. Berarti itu benefitnya jika kita masuk kepada anggota itu UMKM. Iya, jadi nanti bisa terdaftar di Kementerian Koperasi dan UMKM. Nanti bisa saya bantu lebih lanjut kalau masalah hukum-hukum seperti ini. Dan mungkin menjawab pertanyaan Bapak Ibu tadi soal infrastruktur ya. Mungkin tadi dari Adam sudah punya kenalan di Kementerian UMKM, ya, koperasi dan UMKM. Mungkin Bapak-bapak Ibu, jika kita bersatu gitu ya dan bersama pemangku kepentingannya di desa ini, kita bisa sama-sama mengajukan ke atasan, mungkin bisa meminta pendanaan dan lain-lain gitu, karena kan UMKM ini juga memberikan keuntungan gitu buat daerahnya sendiri. Pasti akan sangat didukung sekali kalau UMKM-nya bisa maju dan bisa menghasilkan gitu Pak. Oh iya Mas, saya juga mau menambahkan. Oh iya. Selain infrastruktur internet, kami juga kewalahan terhadap infrastruktur jalanan. Nah, ya jalan raya. Gitu. Iya. Kenapa? Kalau misalkan kita menyebarkan barang kita lebih luas, kita kan butuh distribusi. Nah, sedangkan jalanan kita ini masih sulit Mas. Jalurnya itu masih ada yang rusak, masih ada yang belum tersambung kemana-mana. Jadi itu cukup menghambat terhadap jalur distribusi kita. Jika nanti emang produk kita juga sudah skalanya sudah besar. Jadi mungkin selain infrastruktur internet, itu juga yang pasti infrastruktur jalan. Oh iya. Mungkin kami langsung dulu ya Pak ya kalau jalannya. Iya. Karena itu juga langsung. Sebenarnya saya mau nanya, kalau penjualan sama pembelian online itu terjamin aman nggak ya? Karena kan dengar banyak nih penipuan kita udah dibeli barangnya tapi ternyata sampai sana nggak ada orangnya, jadi harus dibeli. Kalau saya kan barangnya ringkih ya
takutnya nanti dibalikin malah rusak kan saya rugi banget itu. Oh iya benar Bu. Iya, betul. Oh iya Mas, aku juga mau nanya nih, kan setahu saya tuh kalau live streaming gitu kan kayak keluar aja gitu kan ya di beranda di TikTok gitu kan. Nah terus nanti saya dapat pemasukannya dari mana ya Mas kalau kayak gitu? Misalnya saya memberikan pelatihan melalui live streaming gitu, terus saya nanti dapat feedback pemasukannya ke saya sendiri itu gimana gitu ya? Oh iya, mungkin dari Ibu Desi, pertanyaan dari Ibu Desi dulu ya, tadi Soal keamanan. soal keamanan ya kan. Kalau di internet itu mungkin ada memang, internet itu memang dua mata pisau gitu. Di satu sisi itu bisa sangat aman sekali, di satu sisi itu bisa sangat berbahaya sekali. Tergantung bagaimana kita menggunakannya ya Pak. Ya, bro, ya. Gitu ya. Jadi kayak tergantung ibu tuh di mana gitu. Kalau ibu menggunakan marketplace yang resmi, menggunakan mungkin kalau ibu pernah dengar iklannya di TV itu ada Shopee, ada Tokopedia, ya TikTok Shop itu juga karena itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar yang bisa menjamin gitu, karena ada regulasinya di situ. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran, maka ibu bisa mengajukan komplain sebenarnya. Ibu bisa mengajukan komplain dan pasti diproses. Dan itu udah pasti dilindungi oleh negara tadi yang bisa jelaskan. Kalaupun barang-barang yang diproduksi itu sudah legal dan diakui oleh negara ya. Seperti itu. Iya betul gitu. Dan mungkin yang berbahaya itu adalah jika melalui media sosial tanpa pihak ketiga. Biasanya seperti itu yang promosi lewat sosial media, kemudian langsung beli, langsung kirim barang dan uang langsung ditransfer tanpa pihak ketiga, mungkin itu berbahaya bisa. Mbak Amadia tadi pertanyaannya terkait live streaming ya. Live streaming ya, pendapatannya Ya, kalau biasanya kalau live streaming kan itu ada namanya yang views kan berdasarkan jumlah penonton gitu ya kan. Itu kan biasanya ada like gitu kan. Jadi itu kan juga bakal jadi suatu pendapatan untuk kita gitu, dan tentunya semakin banyak yang nonton tentunya juga semakin banyak yang dihasilkan gitu. Dan tentunya untuk promosi juga menurut saya juga udah lumayan gitu. Jadi kan kita tidak harus jauh-jauh gitu untuk mempromosikan, cukup hanya di desa aja nggak apa-apa gitu. Tapi untuk terkait infrastruktur kan nanti masih diproses ya. Tuh. Nah mungkin kalau kan tadi kan viewers terus kayak like itu kan bagaimana menariknya kontennya yang kita buat gitu kan ya, kreatifnya kita kan. Nah mungkin kan karena kita orang biasa jadi kayak masih sedikit kesusahan gitu loh untuk membuat konten yang kreatif atau konten yang menarik banyak viewers like gitu kan. Mungkin kami membutuhkan bimbingan gitu. Pas sekali Bu, pas sekali karena Farah dan juga Zidan ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi yang mana sangat tahu sekali bagaimana cara menggait orang gitu, bagaimana membuat konten yang menarik, bagaimana membuat tampilan yang menarik di sebuah video itu pasti mengerti sekali. Maka nanti jika bapak-bapak dan ibu-ibu berkenan, kami akan melakukan pelatihan ya dalam pembuatan konten itu juga. Dasar-dasarnya aja sebenarnya Pak. Sama ini Mas Mbak, itu saya setuju sih sama Mbak Mas ini kedua yang lain yang mungkin lebih besar juga ya jualannya daripada saya cuma makanan sama minuman kecil-kecil lah gitu. Saya setuju juga sebetulnya mengenai teknologi digital itu kan seperti itu. Cuma saya juga pernah dengar keris itu. Keris itu digital juga kan ya. Tapi tadi yang lain kan lebih kepada masarinnya. Kalau saya kan ya udah gitu jualan-jualan biasa aja. Cuman ternyata anak-anak tuh udah cukup pada paham keris gitu. Itu bisa nanti ya. Cuma saya bingung sih makanya gimana. Kayak gimana bayar nggak? Ayah saya juga bingung sih. Terus kalau masalah pengembangan menu mau tadi tambahan menu nasi goreng, selain itu saya pengen juga sih kepikiran ya supaya melebar luas juga, atau mungkin bahkan juga bisa aja kayaknya ya anak saya ini yang pintar tuh ya kan suka scroll TikTok gitu. Cuma pengen kepo sama kerisnya itu sih. Terkait keris ya. Itu kan nanti kan tujuan keris itu kan sebenarnya memudahkan untuk para penjual untuk memudahkan pembeli juga sih sebenarnya untuk melakukan transaksi gitu ya. Mungkin bisa dilihat dulu kerisnya apa? Keris. Oke. Jadi kerisnya apa? Bukan semacam apa ya istilahnya? Barcode gitu ya. Foto gitu ya. Kotak
Pak, Bu. Oh, pernah lihat kan ya? Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu ini itu bisa dipakai buat bayar. Nah, jadi nanti ini mah ibaratnya apa ya? Kayak bukan tabungan sih, lebih ke Kayak ibaratnya ini pengenal apa? Jadi ibu bapak kan punya rekening nih, punya rekening bank. Nah, ini itu sebagai kayak Transfer gitu ya Mas ya? iya kayak apa ini ya, tandanya gitu. Tanda Tanda pengenalnya gitu. Nah, nanti bapak ibu tinggal yang mau bayar nih nyangken ini gitu, Nge-scan, nge-scan. foto lewat Di nomornya. foto. Itu bisa transfer uang langsung. Iya, jadi sebenarnya yang dipermudah adalah nggak usah masukin nomor rekening gitu. Iya, jadi tinggal scan aja, terus nanti Lebih praktis sih. gampang ya Mbak Mas ya? bukan mengurangi antrian Iya. Juga kita nggak usah mecah uang juga Iya. nggak buat masukin banyak. Iya. Bahaya juga kan Pak, Bu, uang palsu banyak sekali. Iya. Makanya tak kira kredit aku punya juga soal kredit. Wah, itu beda ya. Itu kok Mas, beda tuh. Tapi tetap harus di ini ya, bapak ibu. Jadi kan kadang nipu juga kan ya, namanya orang-orang itu kalau bilangnya udah bayar tapi ternyata belum ya. Mungkin harus kami pastikan lagi ya untuk misal di foto ataupun di cek lagi kalaupun dana yang sudah dikirim itu masuk ke rekening bapak ibu. Iya, mungkin kalau bapak ibu biasanya transfer itu keluar struknya kertas gitu, kalau di kris itu nanti akan keluar notifikasi gitu kayak struk juga tapi digital, jadi bisa jadi untuk foto gitu. Oke, saya mungkin mau berpendapat lagi ya, bukan keluh kesah. Monggo Pak. Tadi ngomongin tentang live streaming gitu. Live streaming. Saya sering mendengar gitu bahwa banyak artis-artis ini turun ke UMKM untuk melakukan promosi di live streaming. Iya. Nah itu menurut saya itu membuat seperti kapitalisasi Mas. Ya benar. Ibaratnya artis-artis ini sebenarnya kan udah kaya itu. udah kaya gitu. Iya. Dia udah di TV, di YouTube dan lain-lain lah. Tapi mereka ini malah turun lagi ke UMKM gitu, melakukan live streaming, punya bisa. Ya emang itu sudah nggak ada larangan gitu. Nggak ada. Iya kan. Nah mungkin itu bisa jadi mematikan usaha-usaha kecil gitu. Yang malah memperkaya usaha-usaha yang sudah bisa. Iya. Mungkin mas mbaknya bisa lah gitu, melakukan apa ya, saran ke pemerintah atau apapun ke siapapun gitu, bahwasanya perlulah adanya regulasi Iya. agar gimana caranya tidak mematikan usaha-usaha yang lebih kecil. Iya. Jadi artis jangan serakah lah. Nah, tapi mungkin yang bisa kita lakukan ini dulu sih Pak ya, namanya pemerintah ya Pak ya. Yang mungkin yang bisa kita lakukan di sini jangan mau kalah Pak. Ketika artis-artisnya ini mulai masuk ke ranah digital dan mematikan bisnis-bisnis bapak-bapak ibu-ibu yang tradisional, berarti bapak-bapak ibu-ibu ini harus udah masuk ke situ juga supaya bersaing juga gitu, jangan mau kalah, ya kan? Masalahnya tapi artis kan sudah punya nama gitu, Iya. di luar live streaming itu ya, Iya, maksudnya. Tapi udah punya nama, jadi orang-orang itu gak peduli produknya apa, yang penting dia sudah dipromosikan oleh artis itu. Jadi berpengaruh juga menurut saya. Jadi mereka tuh konsumen ini tidak peduli gitu, kayak produknya sebagus apapun, semurah apapun, tapi yang penting dipakai dengan artis itu, ya udah dipakai artis itu. Mereka milihnya lebih yang itu. Walaupun kualitas, misalnya produk saya lebih bagus, lebih murah, jadi menurut aku ya cukup berpengaruh lah. Tapi banyak juga sih Pak yang UMKM lokal gitu ya Pak, yang udah naik gara-gara sering live stream gitu. Jadi ya intinya sih yang penting giat dan semangat ya Pak. Iya, dan semangat. Semangat sih, karena ya walaupun sama-sama sering buat konten, tapi kalau di TV ketemunya artis ini, di HP wah ini lagi kan bosen Pak. Itu kan bisa jadi daya pikir baru gitu Pak. Kalau wah ini ada yang unik baru nih, di TV ada, nah dia bukanya di live stream gitu. Dan mungkin ketika bapak-bapak ibu punya yang unik dari kontennya bisa ngangkat juga gitu, jadi pembeli. Yang penting rajin upload. Iya. Mas Bren, YouTuber ya? Iya, benar itu. Jadi dulunya tuh saya nggak punya follower, subscriber tuh nggak punya bapak ibu. Tapi dulu saya sering upload, saya bikin konten-konten aktivitas saya. Itu juga alhamdulillah sekarang ya cukup lah. Iya. Jadi bukti. Iya, Mas Bren kan punya usaha juga kan? Iya, saya juga. Dari live streaming itu bisa naik juga, bisa nggak kalah juga dari artis-artis itu bapak ibu. Gimana itu? Yang penting bapak ibu tuh misalnya setiap seperti Mas
Dava ya tadi bikin sepatu, terus nanti Mas Dava upload, oh ini bahannya, oh ini gini cara bikinnya, seperti itu. Terus nanti Mas Dava melakukan live streaming, terus upload di TikTok, gitu-gitu nanti insya Allah ya. itu naik lah Iya. engagementnya. Sama interaksi juga sih sama apa namanya. Balas-balas komen gitu. Iya benar. Tetap layar gitu ya biar Nah, dapat nah, itu. Bukan dengar tuh Seperti Mbak Dea ya tadi yang apa nge-live tadi ya. Iya. Nah, itu nanti kalau Mbak Dea nge-live, nanti bisa disawer sama viewernya, penontonnya. Bisa gitu ya. Iya. Sawer itu seperti apa mas maksudnya? bentuknya dalam gift Uang digital. Iya, uang Oh, digital. iya. Yang Jadi bisa masuk ke rekening dijadikan- Bapak nanti. Iya. Iya. Gambar-gambar itu ya ada mawar. Iya. Mau Paus, iya sih paus. mas. Aku pernah lihat anakku lihat soalnya. Oh, iya kayak gitu. Mas, soalnya ada juga yang dia cari gambar. Dangdutan. Pakai mawar sama singa juga. Pak. Beda mas itu beda. Beda, ya. Gitu, iya itu salah satu dari pendapatan juga tadi yang ditanyakan sama Mbak Dia di awal tadi ya. Iya. Pendapatan salahnya juga dari situ. Lagi? Ini sih, saya mau nanyanya kalau Mas Adam. Oh iya. Waktu itu kan saya pernah mau daftarin kan. Tadi kan Mas Adam menyinggung bahwa sekian UMKM tapi yang terdaftar cuma beberapa aja kan. Iya. Nah, itu kemarin saya punya pengalaman mau daftarin tapi malah saya dimintain duit. Waduh. 25 juta lagi, Mas. Ini mau daftarin merek atau daftarin apa? Mbak? Mereknya Merek ya? Merek, ya, ya. kan mungkin juga teman-teman saya yang lain tuh yang dari beda desa kemarin juga mengeluhkan jadinya malah kapok mereka. Waduh. Itu sebenarnya legal nggak sih Mas itu? Wah, jangan percaya yang gitu-gitu ya. Yang gitu itu kadang penipuan dan oknum-oknum itu sering berbuat curang ya ke UMKM Iya, seperti itu. betul. Jadi ya menurut saya ikuti regulasinya aja, jangan terbawa oleh orang-orang oknum seperti itu. Nah kemudian sekarang kan juga udah ketemu sama saya juga. Iya. Kemudian semoga kedepannya bisa saya bantu lah. Untuk daftar merek ya? Ya, ya. Karena setahu saya daftar merek itu bisa online. Iya benar. Lewat online saja cukup dan bayarnya itu 100.000 aja Pak. Oh berarti itu tadi bohong ya Mas? Iya. Iya, 25 juta tidak bisa beli apa ini? Iya. Beli motor. Iya sih. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh saya sih paling saya Oh, iya. kan gitu, perusahaan juga. Iya. Banyak Iya. perusahaan yang Kami tampung semua ini Iya. Pak. Kita Ya, setahu saya ini ada yang fenomena thrift shop. Thrift shop. Iya. Thrifting ya lagi marak kan sih? Lagi marah. Ini thrifting Pak. Ya, ini thrifting. Ini thrifting. Nah itu atau itu yang membuat apa ya UMKM ini cukup Terpukul. cukup terpukul gitu karenanya. Jadi sebenarnya kan thrifting itu kan katanya banyak barang-barang dari luar gitu ya, Iya, iya. impor semua tuh ya. Nah gimana ya caranya? Apakah pemerintah gitu, kembali lagi ke pemerintah gitu, apakah ada regulasi gitu? Masa kita impor terus gitu? Kita sedangkan punya produk lokal gitu. Kami UMKM kecil ini cukup dirugikan oleh mereka gitu sebenarnya. Apakah tidak ada pengawasan gitu dari pemerintah? Kita pun kan kita punya produk lokal sendiri yang perlu dibanggakan, yang perlu dipromosikan oleh pemerintah sendiri. Jadi thrifting itu menurut kami berbagai usaha Merugikan ya. fashion gitu yang cukup merugikan. Mas. Oh, tapi thrifting itu banyak sepatu juga ya Pak ya? Ya betul, sepatu juga banyak. Bagaimana Mas Anta? Kalau dari regulasi pemerintah tuh udah beberapa kali ya udah mengatur seperti itu, ya mungkin belum tersampaikan sosialisasi kepada teman-teman bahwasanya kita tuh juga udah mendukung kampanye apa ya, pokoknya kampanye tuh local pride ya, ya local pride. Kalau teman-teman dari semua UMKM lokal tuh diajak, mungkin belum sampai ke Sukamakmur ya. Semoga kedepannya di tahun berikutnya, tahun 2024 ini ada kegiatan lokal kayak gitu lagi. Nanti mungkin bisa saya ajukan juga untuk desa Sukamakmur, kan ada mainan tradisional, nanti gerabah-gerabah, mungkin nanti nasi goreng spesialnya juga ada. Atrasi taekwondo juga mungkin nanti bisa ada gitu. Bisa gitu ya Mas ya? Iya. Kalau ini fashion menjawab keresahan Mas Dawa soal fashion. Masalah fashion ini sih suka dan tidak suka oleh masyarakat sih. Jadi mungkin lebih ke fokusin ke Inovasi. bukan Ke fokusin ke pasarnya. Nah, pasarnya si Bapak Dawa. Bapak Dawa ini kalau Pasarnya udah siapa? pasarnya Sepatunya apa itu Pak? Oh sepatu kulit gitu sih. oleh Oh anak-anak skena ini suka nih Pak. Ah, sebenarnya. iya, skena apa? Skena. Sekarang ini anak-anak muda
muda ini Pak lagi suka nyari sepatu kulit yang lokal. Karena kalau sepatu kulit yang impor tuh apa mereka? Dokter Martin. Nah itu dokter Martin itu kan mahal tuh Pak. Nah sekarang tuh lagi cari yang lokal tapi yang kualitasnya bagus. Nah, itu pasarnya itu ada itu Pak. Nah itu sebetulnya bisa dari sini juga dikalahkan. kita bisa pakai media sosial Pak untuk memasarkan. Mungkin bukan karena anak-anak muda nggak mau beli barang lokal, tapi lebih karena mereka nggak tahu ada produk Betul. lokal ini Iya. dan merek lokal ini. Jadi itu gunanya mungkin nanti live streaming dan lain-lain, mengangkat views-nya gitu Pak. Jadi palingan seperti itu. Ya mungkin nanti akan lebih menjurus ke pasarnya, jadi kan Iya. di awalnya tadi karena belum tahu pasarnya Iya. kemana gitu. Iya, seperti yang apa tadi Bapak dapat keluhkan ya soal ini kalah gitu, Ya, kalah thrifting. thrifting. Kita produk-produknya Bapak dapat ini kalah sama thrifting, terus juga mungkin produk-produk UMKM kalah sama artis-artis yang live streaming. Ya itu memang sebuah proses yang panjang Pak. Tidak bisa instan, 1 hari 2 hari tidak bisa. Perlu ada kerjasama juga dari bapak ibu, dari kami anak-anak muda, dari regulator juga, dari pemerintah tuh perlu kerjasama, sangat perlu kerjasama sekali gitu. Karena banyak yang perlu dibangun ya, infrastruktur, regulasi, terus juga daya jualnya, kemampuan bapak-bapak ibu-ibu untuk mempromosikan produk-produk itu. Makanya kami di sini mengajak bapak-bapak ibu-ibu untuk move ke bergerak ke ranah digital seperti itu. Nanti kami juga akan melakukan pendampingan Fokus masing-masing. iya, pendampingan intensif gitu. Nah di sini mungkin kami juga selain pendampingan kami akan mencoba untuk memperjuangkan Ya, infrastruktur dan lain-lain gitu. Ini mungkin kami sudah punya ini Pak ya, desain penyuluhannya nih, mungkin bapak-bapak ibu bisa dilihat Pak. Oh, Ya mungkin begitu bapak-bapak ibu-ibu. Bagaimana apakah sekiranya bapak-bapak ibu-ibu ini tertarik gitu untuk ke ranah digital? Tarik sih mas, Boleh ya? tarik ya. Boleh asal ditemenin aja sih. ya sebenarnya pasti kami setuju gitu, Setuju. itu bermanfaat bagi kami. Cuman kami minta gitu ya, sebagai kalian gitu, sebagai mahasiswa gitu, berikan penyuluhan gitu, bagaimana bukan hanya sekedar menggambarkan umumnya gitu, tapi menjelaskan secara teknisnya gitu. Iya itu. Bagaimana ini, bagaimana itu, gitu. Kita memberikan penyuluhan, pelatihan, dan juga kami juga minta kan ini sebagai jembatan kepada regulator. Iya. Biasanya kami memberikan pengeluaran dari infrastruktur internet, jalanan, itu kalian lah yang urus. Kami sebagai warga-warga kurang mempunyai power. Iya. Jadi kami sangat setuju ya Mbak ya. Iya. Asal ada syarat-syarat itu. Tapi tentu perlu ada kerjasama juga Pak dari kami mahasiswa ini dan dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian sebagai penduduk sini gitu, rakyat sini, karena dari mungkin regulator di daerah sini kan pasti akan mendengarkan keluh kesah bapak ibu gitu sebagai warga sini gitu. Karena kami kan warga luar ya gitu. Kalau kami minta kan ya sebenarnya tidak ada koordinasi dengan kami gitu. Jadi mungkin bapak-bapak ibu di sini bisa membantu dari belakang gitu, seperti itu. Jelas kami akan support gitu, sampai saling support ya. Iya, saling berdampingan juga sama kalian. Dukung Mas Mbak. Dukung ya. Dan kami sangat berterima kasih ya kepada Mas Bukan ini mahasiswa sudah datang ke desa kami, sudah memberikan penyuluhan yang sangat bermanfaat bagi kami. Iya. Ya harap-harap benar-benar terrealisasikan lah ya benefit dari kami buat kalian juga gitu, sebagai mahasiswa ilmu yang bermanfaat. Iya. Itu sih dari kami mungkin ada tambahan. Ya, dari kami juga berterima kasih Pak Bu sudah memperbolehkan kami KKN di sini, menerima kami dengan baik, dan semoga di 3 bulan ke depan ya, kita bisa bekerja sama ya Pak Bu ya, untuk ya kebaikan kita bersama lah gitu ya, bapak-bapak ibu-ibu juga usahanya bisa semakin lancar. Amin. Mungkin dicukupkan? Iya. Terima kasih yo Mas Mbak. Ya. Terima kasih. Jadi ngopi-ngopi baik. Iya siap Pak. Saya mau lihat sepatunya Pak nanti. Oh, iya, langsung baik. Mau pakai konser saya. Pak Kades ya, kayak tadi Pak Kades gak bisa datang ke sini. Oh, iya. Oh, jangan. Gak apa-apa. Tadi saya udah ngobrol bilang Pak Kades ya. Pak Sini Dasuki aja. udah. Akhirnya warga biasa kayak datang-datang. Ya, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Lancar-lancar usahanya. Amin.